Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kriminologi yang diampu oleh Ibu dosen Melinda Ratu Raja, SH, LLM, dengan anggota kelompok kami, Yovita Erliana Zetia, Marcelina Tonis, Yuliana Astriana Manek, Dwilim Dibna Buimau, dan Muhammad Al-Sofyan Noke. Nah, kelompok kami membahas tentang kejahatan lingkungan, yaitu kebakaran hutan dan lahan karhutla oleh PT ADI Plantation and Industry, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Riau. Selanjutnya, kami dari kelompok akan menayangkan beberapa video terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya wilayah hutan dalam skala yang besar, baik yang disebabkan oleh faktor alam seperti petir, kekeringan, ataupun ulah manusia. Kebakaran hutan tidak hanya mengancam flora dan fauna, tetapi juga mempengaruhi lingkungan global, termasuk kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim. Pada tahun 2013, PT ADI Plantation and Industry didakwa terlibat dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa liar dan kerusakan ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap tebal yang berdampak pada kesehatan masyarakat setempat dan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Inilah suasana negara Singapura dan Malaysia yang dilandai oleh kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Riau. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, seperti yang melibatkan PT ADI Plantation, memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa dampak utama dari kebakaran hutan tersebut yaitu dampak terhadap lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran udara, dan kerusakan ekosistem gambut. Ada juga dampak terhadap masyarakat yang meliputi kesehatan, dampak ekonomi, pengungsian, serta kehilangan properti. Setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan PT ADI, perusahaan ini menghadapi tuntutan hukum dan denda. Selain sanksi, PT ADI juga mengklaim telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kebakaran serupa di masa depan. Beberapa langkah pencegahan dan mitigasi yang dilaporkan oleh perusahaan antara lain yang pertama, pemantauan dan deteksi dini. PT ADI menggunakan sistem pemantauan berbasis satelit untuk mendeteksi titik panas atau hotspot di sekitar wilayah perkebunan mereka. Selain itu, patroli lapangan dilakukan secara rutin untuk mendeteksi adanya kebakaran sejak dini. Yang kedua, pembuatan kanal dan embung air. Untuk mencegah penyebaran kebakaran, perusahaan membangun kanal dan embung di area perkebunan, terutama di lahan gambut. Langkah ini dirancang untuk menjaga tingkat kelembapan lahan gambut dan memudahkan akses air jika terjadi kebakaran. Yang ketiga, pelatihan dan penyiapan tim pemadam kebakaran. PT ADI
telah membentuk tim khusus pemadam kebakaran internal dan memberikan pelatihan kepada karyawan dalam teknik pemadaman kebakaran. Tim ini dilengkapi dengan alat pemadam yang memadai untuk merespon dengan cepat jika terjadi kebakaran. Yang keempat, rehabilitas lahan. Setelah kebakaran, perusahaan terlibat dalam rehabilitasi lahan yang rusak dengan menanam kembali vegetasi yang terbakar. Selain itu, PT ADI berusaha meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan melalui pemanfaatan limbah perkebunan secara berkelanjutan seperti pengelolaan limbah kelapa sawit. Langkah-langkah dari pemerintah yaitu yang pertama, kebijakan larangan pembakaran lahan. Yang kedua, operasi pemadam terkoordinasi. Yang ketiga, rehabilitas lahan gambut. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas penegakan hukum. Pemerintah memperkuat sistem peradilan dengan menindak tegas perusahaan dan individu yang terlibat dalam pembakaran hutan secara ilegal. Dalam beberapa kasus seperti yang melibatkan PT ADI, pengadilan memutuskan denda yang besar dan hukuman bagi manajemen perusahaan yang dianggap lalai. Selanjutnya, proses hukum. Proses hukum untuk kasus kebakaran hutan dan lahan melalui beberapa cara atau beberapa langkah, yaitu yang pertama, penyidikan. Kasus ini ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan pihak kepolisian. PT ADI didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Setelah itu dilanjutkan dengan pengadilan. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri memutuskan PT ADI bersalah atas tindakan pembakaran lahan yang disengaja. Pengadilan menjatuhkan denda sebesar 1,5 miliar dan perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi lingkungan sebesar 15,1 miliar. Selain itu, seorang manajer lapangan dari PT ADI juga dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Selain hukuman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan tuntutan perdata untuk menuntut ganti rugi yang lebih besar atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Nah, pada tahun 2020, Mahkamah Agung memperkuat putusan sebelumnya dan mengharuskan perusahaan untuk membayar kompensasi lebih besar untuk rehabilitas lahan. Sekian yang dapat kami tayangkan. Mohon maaf apabila dalam penayangan video kami ada kesalahan atau kekurangan. Kami dari kelompok mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.